Selamat pagi semuanya, Shalom. Renungan pada pagi hari ini saya mau buka dengan sebuah cerita singkat. Ada seorang guru dan seorang remaja bertemu dan mereka terjadi sebuah percakapan di antara mereka. Dan seorang guru ini bertanya kepada remaja ini, "Apa tujuan dalam hidup kamu?" Dan remaja ini begitu yakin, dia menjawab 4K. Yang pertama adalah kuliah, yang kedua adalah kerja, yang ketiga kaya, dan yang keempat kawin. Dan guru ini kembali menjawab remaja ini. Dia mengatakan, "Kamu lupa terhadap satu K yang terakhir, K yang kelima. K yang kelima adalah kuburan." Seringkali kita lupa, kita mengejar sesuatu yang kita kelihatan, yang kita bisa mencapai seperti remaja ini, kaya raya, kerja, dan lain sebagainya. Tapi kita lupa terhadap kaya yang terakhir, yaitu kuburan. Bacaan Injil pada pagi hari ini berbicara tentang orang kaya dan Lazarus, orang yang miskin. Bagaimana orang kaya ini hidup semasa di dunia begitu berlimpah kekayaannya. Dia makan, dia memakai pakaian yang bagus, dan si Lazarus hidup makan aja, dia makan dari rempahan dari si orang kaya ini. Dan akhirnya mereka sama-sama meninggal dan mereka berada di tempat yang berbeda. Si orang kaya berada di neraka penuh penderitaan, si orang miskin berada di surga bersama Tuhan Yesus. Nah, kita bisa belajar dari renungan pada pagi hari ini bahwa kita harus mempersiapkan kehidupan kita, kehidupan kekal kita nantinya setelah kematian kita. Itu bukan pada saat kematian itu, tapi kita mempersiapkan semasa kita hidup. Pertanyaannya, apakah orang kaya itu selalu akan masuk ke kerajaan, ke neraka, dan orang miskin akan selalu masuk ke surga? Belum tentu. Kita bisa melihat bagaimana Abraham hidup dengan penuh berkelimpahan, kaya, tapi dia bisa masuk ke kerajaan surga. Kita bisa melihat Ayub yang dia hidup dengan penuh kelimpahan berlipat-lipat, dia juga bisa masuk ke kerajaan surga menjadi anak kesayangan Tuhan. Dan kita bisa melihat Daud juga. Daud punya sebuah kerajaan, hidup dengan penuh kelimpahan, dia menjadi anak kesayangan Tuhan, sungguh menjadi anak kesayangan Tuhan, dan dia masuk ke kerajaan surga. Jadi bukan masalahnya di seorang kaya ini sehingga dia tidak bisa masuk ke kerajaan surga, tetapi kita bisa melihat bahwa orang kaya ini hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat itu? Dia melihat Lazarus yang penuh dengan borok itu, makan dari rempahannya dia terdiam, dia tidak ada belas kasihan apapun. Itu tandanya apa? Hati nurani dia sudah bisa dibilang mati. Dia jarang sekali berbuat kebaikan. Dia selalu melihat dirinya dia sendiri. Dia tidak pernah melihat orang lain. Dia egois. Dia selalu melihat dirinya penuh dengan kekayaan. Dia tidak pernah. Itu mungkin pertama kali dia akan merasa, oh iya ada belas kasihan, tapi dia tutup. Dan akhirnya kita bisa melihat di cerita ini bagaimana sudah tidak ada belas kasihan lagi. Kemurahan hatinya dia lagi sudah tidak ada di dalam kehidupannya dia. Bahkan melihat Lazarus pun dia tidak berbuat kebaikan. Jadi poinnya adalah bukan karena dia kaya, tetapi dia egois. Dia egois, dia hanya memikirkan kehidupannya dia, kekayaannya dia saja. Dia tidak memikirkan orang lain. Itu poinnya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita masuk hidup kita setelah kematian ini, masuk ke kerajaan surga, yaitu pada saat kita mempersiapkannya. Bagaimana kita penuh dengan kemurahan hati kita, berbuat baik kepada sesama kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatannya kita, lewat tingkah lakunya kita, lewat semua yang kita utarakan dalam kehidupannya kita. Orang bisa melihat itu penuh dengan kasih atau tidak, dan Tuhan terutama bisa melihat itu. Apakah kita sudah hidup penuh dengan kasih atau belum? Kasih itu belum tentu kita bisa memberikan itu dalam bentuk materi. Bisa jadi kita bisa memberikan itu dalam sebuah bentuk perhatian, atau kita bisa melakukan kasih itu, kita bisa berbagi kasih, kemurahan hatinya kita itu lewat sebuah dukungan atau semangat, ataupun bisa juga lewat materi yang kita, atau lewat pelayanan kita. Nah,
Itu semua bisa. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Yang kita tabur adalah kebaikan, yang kita berikan adalah dari hati kita yang tulus, kemurahan hatinya kita. Dan itu pun pada saat kematian kita akan masuk ke kerajaan surga. Begitupun sebaliknya, bagaimana dengan Lazarus? Apakah Lazarus masuk ke kerajaan surga karena dia seorang miskin? Bukan. Orang miskin pun bisa masuk ke neraka jika dia seorang yang egois, dia tidak bisa memperhatikan orang lain, dia tidak bisa berbagi kasih kepada orang sesama dia. Dan Lazarus ini adalah orang yang taat kepada Tuhan sehingga dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ini yang seringkali kita lupa. Kita selalu mempersiapkan apapun yang duniawi, kawin, kerja keras, kemudian kita menikah, kita punya kekayaan yang banyak, kita punya waktu banyak tersita dalam pekerjaannya kita ataupun keluarga kita, dan kita lupa bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan itulah yang terpenting, itulah kehidupan kekal. Pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian? Apakah kita sudah berbuat kasih kepada orang-orang di sekitar kita? Dan yang paling terpenting pada saat bacaan Injil, Lazarus menyesal pada saat dia sudah mati dan dia sudah di neraka. Dia ingin untuk seluruh keluarganya bertobat dan untuk kembali kepada Tuhan. Dan dia ingin untuk Tuhan memberikan orang yang bangkit lagi dari kematian untuk memberitakan Injil. Injil sudah banyak diberitakan oleh Tuhan, banyak sekali. Lewat firman Tuhan yang hari ini kita dengar mungkin. Lewat apapun itu. Tetapi jika orang itu memang tidak mau, dia tidak akan bisa karena dia mempunyai sebuah pilihan. Bagaimana dengan saudara-saudari sekalian? Apakah kita mau berbalik kepada Tuhan di masa Prapaskah ini? Ini adalah kesempatan kita untuk berbalik kembali kepada Tuhan, untuk kita semakin mencintai Tuhan. Lewat setiap perbuatan, tingkah lakunya kita, bagaimana kita mempersiapkan waktunya kita untuk Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian. Itu adalah menjadi pertanyaan besar untuk kita. Dan apakah kita sudah memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang yang kita kasihi nanti juga bisa sama-sama masuk ke kerajaan surga. Jangan sampai kita seperti orang kaya ini. Dia sudah terlanjur mati, kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil. Dia sudah terlanjur mati, dan akhirnya dia menyesal, dan dia juga menyesal tidak memberitakan Injil kepada orang-orang yang dia kasihi. Mari pada pagi hari ini kita mau belajar dari kisah pada Injil hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlambat seperti orang yang mengumpulkan harta, sudah dikumpulkan, dia mau istirahat dan ternyata Tuhan memanggil dia. Dan hartanya dia itu semua percuma. Dan yang terpenting adalah kehidupan kita setelah kematian. Itulah yang terpenting, poin yang terpenting. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil. Kita harus siap sedia kapanpun itu, dan kita harus berbagi kasih, mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Mari kita mau tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya mau ajak saudara-saudari sekalian untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu ini. Biarkanlah di masa hidup kami ini, kami semakin Tuhan untuk mempersiapkan kehidupan kami setelah kematian. Biarkanlah dalam setiap tutur kata kami, perbuatan kami, tingkah laku kami dapat memancarkan kasih-Mu Tuhan. Dan semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan untuk semakin hari semakin intim dengan Engkau, semakin dekat dengan Engkau. Di masa Prapaskah ini kami mau semakin Tuhan Engkau pakai kami lebih dan lebih lagi untuk memancarkan kasih-Mu, untuk menjadi berkat untuk sesama kami, lingkungan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.